Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Fadlur Rahman dengan NIM 195232116. Di sini akan mempresentasikan tentang penggunaan K-means. Untuk presentasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas besar dari mata kuliah Fundamental Data. Sebelum kita masuk ke penjelasan, ini saya ingin menjelaskan dulu secara singkat ya, apa itu K-means. Nah, K-means ini adalah algoritma untuk membagi N pengamatan menjadi K kelompok, sedemikian hingga setiap pengamat termasuk ke dalam kelompok dengan rata-rata terdekat. Hasilnya adalah pembagian pengamatan ke dalam sel-sel voronol. Pengklasteran K-means meminimalkan ragam dalam setiap klasternya. Itu merupakan definisi singkatnya dari K-means. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Oh iya, tadi lupa, K-means juga ini tuh termasuk ke dalam unsupervised learning. Kita langsung aja ya masuk ke materinya. Ini pertama kita gunakan ini dulu ya, library yang mungkin digunakan. Dan ini datanya tuh kita dapat dari ini Kaggle. Dari Kaggle nih, ini library-nya. Ada Tidyverse, ada Chorplot, ada Grid Extra, ada Geli, ada knitr. Udah diinstal library-nya, terus di load data wine-nya. Dan di sini kita tidak memerlukan kolom customer segment karena K-means ini kan tadi udah saya bilang ya, unsupervised learning dan hanya bekerja untuk unlabeled data. Oh, ini kita untuk baca library ini install library ya. Terus ini di load nih datanya nih. Ini datanya. Terus untuk melihat summary dan struktur data selanjutnya, kami melihat summary dan struktur datanya ini. Summary data wine. Jadi ditunjukin si datanya, ini hasilnya. Terus udah melihat datanya, kami mulai memvisualisasikannya ke dalam histogram dan mengeksplorasinya lebih dalam lagi. Jadi ini kode untuk menunjukin histogramnya, dan ini hasil dari histogramnya. Nah, ini juga kita ada selain histogram ya, ini juga bisa divisualisasikan dalam bentuk desintinya. Ini bentuknya kayak gini. Kalau yang ini mah kan lebih kayak ke bar gitu kan, kalau ini mah lebih ke kayak statistik gitu. Terus setelah dapat histogram sama density-nya, ini kami itu bertanya-tanya gitu, gimana cara mengetahui hubungan antara atribut yang berbeda, dan akhirnya kami menggunakan fungsi chorplot untuk membuat atau menampilkan sebuah correlation matrix. Ini kode chorplotnya. Terus ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Setelah menemukan hubungan yang kuat, setelah itu kami menemukan hubungan yang kuat antara total plano dan flavonoid. Lalu kami memvisualisasikan model hubungan antara atribut tersebut menggunakan ggplot. Ini untuk dari kodenya ya, tuh dipanggil ggplotnya. Terus ini pakai datanya, ini diambil si ininya lah, si datanya tuh flavonoid sama total planolnya. Terus ini data ini nih hubungan antara planol dan flavonoidnya. Di sini bisa dilihat kan kalau hubungan antara itu ada fitting sebuah garis line equation. Nah, kami sudah selesai mengeksplorasi data. Selanjutnya kami mempersiapkan data untuk eksekusi menggunakan K-means. Pertama, kami mencari angka yang optimal untuk clustering menggunakan elbow method OSS, dan nantinya angka yang dapat akan digunakan untuk clustering di K-means. Ini kita panggil lagi library-nya, terus kita ambil set sheet,
Ini tuh untuk nambah generator gitu. Ini dapetin ya si optimal numbernya. Ini dari sini bisa kita lihat kan kalau optimal numbernya tuh ada di nomor 2. Ada di nomor 2 nih. Nah, tapi untuk memastikannya pas di clustering kita ambil 2 angka paling optimal, yaitu 2 dan 3. Ini harus berbeda ya. Terus dipanggil lagi library clusternya. Terus ini codingannya, nanti dapetin cluster plotnya nih. Terus ini 2 kali nih kita nge-cluster plotnya. Nah, yang keduanya dapetnya kayak gini. Selesai ini data-datanya. Nah, ini data-data hasil clusteringnya ya. Nah, udah didapetin dari clustering ini, didapat ukuran yang rata adalah cluster sama dengan 3. Jadi kami mendapat kesimpulan dataset wine ini bisa atau memungkinkan untuk dibagi menjadi 3 tipe wine. Berikut di bawah ini adalah cluster plot dari data wine. Nih, ini hasil akhirnya si cluster plotnya. Ntar ini kodenya tuh. Mungkin sekian aja ya penjelasan yang soal K-means. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mahesa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Cadira Jasa dengan NIM 195231122. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Novel Fadul Rahman. Baiklah, selanjutnya kami melakukan hierarchical clustering complete lineage untuk memastikan apakah dataset wine ini bagus jika dibagi menjadi 3 tipe wine. Dan hasil yang kami dapat bisa dilihat di sini. Pembagian data tidak merata. Bisa dilihat di klaster pertama yang berwarna merah itu sedikit lebih banyak dari klaster kedua dan ketiga yang berwarna hijau dan biru. Oke, selanjutnya kami melakukan faktor analisis terhadap dataset wine yang kami pakai. Tapi pertama-tama kami mencari jumlah faktor yang tepat terlebih dahulu. Faktor yang optimal yang nanti akan digunakan untuk faktor analisis. Kami mencari faktor menggunakan script plot. Di sini kami menggunakan script plot. Dan hasil yang kami dapat, jumlah faktor yang optimal itu adalah 3. Ya. Nanti nilai 3 ini akan kami pakai sebagai jumlah faktor untuk melakukan faktor analisis terhadap data wine yang kami pakai. Nah, selanjutnya kami ingin melihat varians dari dataset wine yang kami pakai. Dan di sini kita bisa lihat pada baris kumulatif var. Kumulatif masing-masing faktor MR1, MR2, dan MR3 bisa kita lihat dengan MR1 dengan sebesar 30%, MR2 sebesar 49%, dan MR3 sebesar 58%. Untuk proportion var-nya, pada baris proportion var, kita bisa lihat juga MR1 di sini sebesar 30% dan MR2 sekitar 18% dan MR3 itu sekitar 10%. Di mana jika ditotalkan proportion var ini akan didapatkan sekitar
58% total variance. Ini dapat diartikan bahwa model faktor analisis yang kami buat mempresentasikan 58% informasi yang dikandung dari dataset yang kami analisis. Selanjutnya, kami memodelkan data menggunakan faktor analisis dan didapat hasilnya seperti pada gambar ini. Dari faktor analisis ini bisa kita lihat flavonoids OD280, total phenols, HUE, proanthocyanins, non-flavonoid phenols, dan malic acid itu berasosiasi disebabkan oleh faktor 1 atau MR1. Sedangkan alkohol, proline, color intensity, dan magnesium berasosiasi disebabkan oleh faktor 2 atau MR2. Dan alkalinity dan itu berasosiasi atau disebabkan oleh faktor 3 atau MR3. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Itulah penjelasan hasil analisis dari kami. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.